Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Kebakaran besar mengguncang Los Angeles. Tak tanggung-tanggung dua kebakaran hutan terjadi, yakni kebakaran Palisades di sisi barat serta Yiton di timur. Hampir 28.000 hektar lahan hutan pun berubah menjadi abu. Sedikitnya 10 orang tewas, ribuan bangunan hangus, dan hampir 180.000 warga diungsikan. Hingga kini berbagai upaya terus dilakukan, pesawat tanker udara dan helikopter dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran di Los Angeles. Beberapa helikopter terbang rendah untuk menumpahkan air ke tepi kobaran api. Sementara pesawat tanker raksasa menumpahkan bahan kimia tahan api juga ke kobaran api. Di Pacific Palisades, kawasan elit Los Angeles, rumah-rumah mewah luluh lantak. Sementara kabel listrik dan mobil-mobil terbengkalai memenuhi jalanan. Presiden Joe Biden bahkan turut dijadwalkan membahas bencana ini. Gubernur California Gavin Newsom mengumumkan status darurat usai kebakaran melanda Pacific Palisades, Los Angeles. Status darurat ini tertuang dalam pernyataan resmi yang ditandatangani Newsom. Dalam pernyataannya, Newsom mengatakan keadaan darurat di wilayah Los Angeles dan Ventura diakibatkan oleh kebakaran Palisades dan kondisi badai angin. Bahkan selebriti pun terkena dampaknya. Rumah Paris Hilton di Malibu hangus. Begitu juga dengan properti Billy Crystal yang telah dia huni sejak 1979. Pada tanggal 7 Januari 2025, Donald Trump mengancam akan pecahkan neraka di Gaza jika Hamas tidak segera membebaskan sandera dari Israel. Presiden terpilih Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengancam Hamas bahwa neraka yang akan hadir di Timur Tengah jika kelompok bersenjata Palestina itu tidak membebaskan sandera Israel di jalur Gaza. Apakah saya harus menjabarkannya kepada kalian? Neraka akan pecah jika para sandera itu tidak kembali, kata Trump dikutip Al Jazeera. Belum juga dilantik menjadi presiden terbaru dan menjadi presiden beneran, sudah mengirimkan ancaman untuk pasukan Hamas. Tapi tiba-tiba Los Angeles yang menjadi neraka saat ini, kabarnya kerugian yang sudah terhitung saat ini mencapai 150 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2.430 triliun rupiah. Dengan kejadian terbakarnya Los Angeles itu, banyak media yang mengaitkan dengan berbaliknya ancaman yang akan dikirim ke Hamas. Berita-berita banyak yang menarasikan begini kira-kira. Trump ancam pecahkan neraka. Los Angeles yang kini menjadi neraka di Amerika. Ya, banyak spekulasi yang berkembang. Lalu apa sebenarnya penyebab kebakaran yang super besar di Los Angeles itu? Kalau mengutip dari BBC.com, penyebab kebakaran itu adalah kekeringan ekstrim dan angin kencang. Hahaha, hebat kan? Penyebabnya bukan api, tapi kekeringan dan angin kencang. Kok lucu ya? Yang jelas kalau hubungannya kebakaran harusnya pemantiknya adalah api, tapi yang menjadi alasannya adalah kekeringan, seakan-akan menyalahkan cuaca atau yang membuat cuaca yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, ini mungkin benar, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperingatkan Donald Trump atau bahkan membuktikan langsung bahwa gak usah pakai ancam-mengancam, Gusti Allah akan sangat mudah mengirimkan neraka kemanapun tanpa harus pakai ancaman. Belum juga ancaman Trump dilaksanakan, Gusti Allah sudah mengirimkan lautan api ke Los Angeles yang notabene di situ banyak sekali artis yang menetap. Hingga saat ini korban meninggal yang tercatat baru 10 orang. Saya yakin sepertinya lebih dari 10 orang korban yang meninggal. Karena jika melihat video-video berita kebakaran itu, api yang menjalar begitu cepat dan meluas. Sepertinya lebih cepat dari larinya manusia dan menghanguskan ribuan rumah. Bahkan salah satu masjid yang berada di sana pun tak luput menjadi lalapan jago merah itu. Ini membuktikan bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai mengeluarkan sedikit kekuasaannya, siapapun dan apapun tak akan mampu menghalangi keinginannya. Lalu apakah ini ada hubungannya dengan ancaman Trump? Kalau dihubung-hubungkan ya tetap ada hubungannya. Mungkin saja benar Allah sedang memberikan ancaman nyata kepada siapapun yang sedang mengusik para pejuang untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, tapi ini kan bukan perang agama? Ya memang bukan. Tapi mempertahankan keutuhan negara juga sebuah kewajiban dong. Walaupun Palestina memang dari dulu belum diakui kemerdekaannya. Yang jelas nilalahnya,
Kebakaran itu terjadi di hari yang sama saat Trump memberikan ancaman kepada pasukan Hamas ya. Sehingga menjadi spekulasi beberapa berita dengan narasi Trump ancam pecahkan neraka untuk Hamas, malah nerakanya pecah di Los Angeles. Salah satu artis yang tinggal di Los Angeles adalah Sarah Azhari. Untungnya rumah Sarah Azhari yang memang aslinya warga Indonesia itu aman dan tidak terkena api karena jaraknya 8 km dari lokasi kebakaran. Tapi ia tetap kena imbasnya juga, yaitu dilarang keluar rumah karena di samping jalanan macet karena ratusan ribu manusia sedang keluar dari kawasan kebakaran dan memungkinkan tindak kejahatan akan terjadi. Juga pastinya jalanan sangat penuh dan macet total di sana. Nah itu akibat yang dirasakan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengeluarkan sedikit kuasanya. Dengan terbakarnya ribuan rumah, akhirnya penduduk tidak mempunyai tempat tinggal di sana dan harus pindah dari lokasi itu, dengan pindahnya ratusan ribu orang dalam waktu yang sama. Pastinya membuat seluruh jalanan penuh sehingga membuat aktivitas warga yang tak terkena kebakaran juga ikut macet karena akses jalan ditutup. Kalau dipikir-pikir kok banyak sekali kebetulan yang terjadi ya. Di antaranya kebetulan kebakaran itu pas ketika Trump mengancam Hamas. Kebetulan juga saat Trump mengatakan itu sedang ada angin kencang dan kekeringan sehingga ketika ada percikan api akan segera menjalar dan merambat dan meluas kemana-mana. Dan kebetulan juga ancaman itu belum sempat dilaksanakan oleh Trump karena pelantikan Trump baru dilaksanakan tanggal 20 Januari nanti. Nah ini ada yang menarik. Ada salah satu artis yang mendukung genosida yang kemarin juga ikut mengancam Hamas juga. Ya dia adalah James Wood. Rumahnya habis dibakar api, dia menangis tapi masih saja memaki penyair Palestina. Seakan-akan kebakaran itu disebabkan oleh warga Palestina. Hahaha, lucu ya. Sebelumnya perlu diketahui ya, sejak dimulainya perang, James Woods yang dikenal sebagai aktor pro-Zionis sekaligus pendukung garis keras Donald Trump telah berulang kali memuji serangan brutal Israel yang telah menewaskan lebih dari 46.000 warga Palestina selama 15 bulan terakhir dan menghancurkan sebagian besar wilayah. Tulisan mengenai Wood memaki penyair Palestina ini bisa kalian baca di website Republikaya. Asli menarik untuk diikuti hehe. Segitu dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.